Namaku Alia. Usia pernikahanku baru menginjak 1 tahun, dan sejauh ini, aku mengira kehidupanku sempurna. Aku menikah dengan pria yang kucintai, Arman, lelaki sederhana namun penuh tanggung jawab. Kami bertemu saat kuliah, jatuh cinta, lalu memutuskan untuk menikah setelah 3 tahun bersama. Aku pikir kisah kami seperti di film-film, di mana cinta mengalahkan segalanya. Kami tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran kota, hasil tabungan kami berdua. Aku bekerja sebagai guru les privat di rumah, sedangkan Arman adalah pegawai di sebuah perusahaan swasta. Meski gaji Arman tak seberapa, aku selalu merasa cukup. Kami pandai mengatur keuangan, dan yang terpenting, kami saling mencintai. Pagi-pagi, aku selalu menyiapkan sarapan untuk Arman. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, atau bubur ayam, menu favoritnya. Dia selalu memuji masakanku, bahkan saat rasanya menurutku biasa saja. Sayang, tangan kamu ini ajaib, kata Arman sambil menyeruput kopi buatan tanganku. Kalau kamu jual sarapan, aku pasti jadi pelanggan pertama. Aku hanya tertawa. Kalau begitu, kamu harus bayar lebih mahal, karena pelanggan istimewa. Dia mengacak rambutku. Selama bayarnya pakai cinta, nggak masalah. Aku selalu percaya, cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Sampai akhirnya, aku sadar, aku terlalu naif. Sejak awal pernikahan, aku berusaha sekuat tenaga untuk dekat dengan mertuaku, Bu Ratna. Namun, sejak pertama kali bertemu denganku, tatapan beliau selalu tajam, seperti sedang mengukur kekuranganku. Aku masih ingat hari pertama aku dibawa Arman untuk dikenalkan secara resmi. Bu Ratna menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata, "Kerjanya cuma guru les? Nanti kalau sudah punya anak, siapa yang biayain sekolahnya? Arman gajinya nggak besar, kamu juga bukan pegawai tetap." Waktu itu, pipiku terasa panas. Aku mencoba tersenyum. "Insya Allah, Bu, kalau kita rajin menabung, pasti bisa mencukupi kebutuhan," jawabku hati-hati. Namun, Bu Ratna hanya mendengus dan beralih topik. Setelah menikah, aku berusaha lebih keras untuk membuat beliau senang. Aku sering membawakan makanan kalau berkunjung, membantunya memasak saat lebaran, bahkan ikut membersihkan rumahnya. Tapi entah kenapa, apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Sayur ini terlalu asin. Kue ini kurang manis. Kalau masak, jangan pakai baju daster, nggak sopan dilihat orang. Arman sering mencoba membelaku. "Bu, Alia sudah capek-capek masak, masa dikomentari terus," katanya suatu kali. Tapi Bu Ratna malah menjawab dengan ketus, "Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalau istri nggak bisa nyenengin suami, nanti kamu nyari di luar, loh." Kalimat itu seperti duri yang menusuk hatiku. Aku tahu, beliau tak pernah benar-benar menerimaku. Meski begitu, aku mencoba memfokuskan diri pada hal-hal indah dalam rumah tangga. Aku dan Arman sering menghabiskan waktu di akhir pekan dengan jalan-jalan sederhana, makan bakso di pinggir jalan, nonton film di laptop sambil berpelukan, atau sekadar berbelanja kebutuhan rumah bersama. Kami juga punya impian untuk membuka usaha kecil-kecilan. Arman bercita-cita membuka bengkel motor, sedangkan aku ingin membuka tempat les dan bimbingan belajar. Kami menabung perlahan untuk itu. "Suatu saat nanti, kita nggak usah kerja sama orang lagi," kata Arman sambil menggenggam tanganku. "Kita jadi bos untuk diri sendiri." Aku tersenyum. "Asal kamu jadi bos yang nggak pelit, aku setuju." Dia tertawa lebar, dan aku ikut tertawa. Kupikir, selama kami saling mendukung, semua impian itu akan tercapai. Suatu sore, Bu Ratna datang ke rumah tanpa memberi kabar. Aku sedang menjemur pakaian, sementara Arman masih di kantor. "Alia," panggilnya dari depan rumah. Aku segera menghampiri. "Iya, Bu, masuk." Beliau duduk di ruang tamu, menatap sekeliling rumah kecil kami. "Kamu nggak capek tinggal di rumah sempit begini?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. "Enggak, Bu. Justru saya senang, karena ini rumah hasil kerja keras kami berdua." Beliau menghela napas panjang, seolah aku tak mengerti maksudnya. Arman itu anak satu-satunya. Dia harusnya dapat istri yang bisa bikin hidupnya lebih baik, bukan malah hidup pas-pasan. Aku menunduk,
mencoba menahan perasaan. Saya berusaha, Bu. Tapi usaha kamu nggak cukup, balasnya cepat. Kalau kamu nggak bisa kasih Arman keturunan atau kehidupan yang layak, jangan salahkan kalau dia nanti cari yang lain. Hatiku tercekat. Ini bukan pertama kalinya beliau bicara seperti itu, tapi kali ini terasa lebih menusuk. Aku ingin menangis, tapi aku memilih diam. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Arman. Dia memelukku erat. Sayang, kamu jangan ambil hati kata-kata ibu. Dia memang orangnya blak-blakan, tapi aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku menatap matanya. Kamu janji? Dia mengangguk mantap. Aku janji. Cuma kamu yang aku mau. Pelukan itu membuatku sedikit tenang, tapi jauh di lubuk hati, kata-kata Bu Ratna tetap meninggalkan luka yang membekas. Waktu berjalan begitu cepat. Setiap hari diisi dengan rutinitas yang sama. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengajar anak-anak les, lalu menunggu Arman pulang. Kadang, saat lelah, aku membayangkan masa depan kami, punya anak, rumah yang lebih besar, dan usaha yang sukses. Tapi bayangan itu selalu terganggu oleh ucapan Bu Ratna yang seolah menjadi bayang-bayang gelap dalam pikiranku. Aku tidak tahu, takdir ternyata menyiapkan ujian yang jauh lebih berat dari sekadar kata-kata pedas seorang mertua. Sebuah ujian yang akan merenggut semua kebahagiaan yang kupikir akan abadi. Hari itu seperti biasa, aku bangun lebih pagi dari Arman. Udara pagi masih dingin, aroma kopi menyebar dari dapur. Arman duduk di meja makan sambil membuka ponselnya, sesekali menguap. Sayang, malam ini kamu pulang agak cepat. Ya. Aku mau kita makan malam bareng, pintaku sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. Arman tersenyum tipis. Lihat nanti, ya. Kayaknya ada rapat mendadak. Aku mengangguk. Rencanaku sederhana, aku ingin memberi kejutan kecil, memasak makanan kesukaannya, dan menghabiskan waktu bersama. Tapi takdir punya rencana lain. Sore menjelang malam, aku pergi ke pasar sendirian. Hujan rintik-rintik turun, membuat jalanan licin. Aku membawa payung dan tas belanja yang lumayan berat. Di perjalanan pulang, aku melewati jalan utama yang sedikit sepi karena hujan semakin deras. Lampu jalan berkelip, genangan air mulai menutup aspal. Aku masih ingat suara rem yang melengking. Sinar lampu mobil yang menyilaukan mataku. Lalu dentuman keras. Tubuhku terpental, kepala membentur keras. Dunia seketika gelap. Ketika mataku terbuka, atau setidaknya aku merasa ingin membuka mata, aku hanya mendengar suara-suara samar. Dokter, perawat, tangisan Arman, tapi semuanya seperti datang dari jauh. Alia, bertahan, ya. Suara Arman, serak dan penuh panik. Lalu aku tenggelam lagi dalam kegelapan. Hari-hari berikutnya, yang ternyata bukan hitungan hari, tapi bulan, aku terjebak di antara sadar dan tidak. Kadang aku mendengar suara, kadang tidak. Kadang aku merasa ingin bergerak, tapi tubuhku tak merespons. Menurut dokter, aku koma. Dan koma itu bertahan berbulan-bulan. Di bulan ketiga aku koma, Bu Ratna mulai merasa waktunya untuk bertindak. Di ruang tunggu rumah sakit, ia berbicara pada Arman dengan nada setengah berbisik namun tegas. Men, kamu masih muda. Masa kamu mau terus nunggu Alia yang gak jelas kapan sadarnya? Arman menghela napas, terlihat letih. Bu, dia istri saya. Saya nggak bisa ninggalin dia begitu saja. Ibu ngerti. Tapi kalau dia nggak bangun-bangun, hidup kamu gimana? Kamu butuh pasangan yang bisa nemenin, ngurusin kamu, kasih kamu keturunan. Arman terdiam. Ia memang kelelahan, pekerjaan terbengkalai, keuangan mulai menipis, dan setiap hari ia harus menanggung beban mental menunggu istrinya bangun. Bu Ratna melanjutkan, Ibu kenal Nadia, kan? Teman kecil kamu. Dia masih lajang, cantik, dan mau kok jadi istri kamu. Dia bahkan mau membantu biaya rumah sakit Alia. Nama itu, Nadia, sempat membuat Arman memandang ibunya dengan bingung. Tapi Bu, saya... Men, pikirkan baik-baik. Ini demi masa depan kamu. Minggu berikutnya, Bu Ratna membawa Nadia ke rumah sakit. Gadis itu memang cantik, kulit putih, rambut panjang, senyum manis.
Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatnya terlihat seperti sedang menghitung keuntungan. Nadia datang membawa buah tangan, menyapa Arman dengan ramah. Kasihan kamu, men. Kamu kelihatan capek banget. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang saja, ya, katanya sambil menepuk lengan Arman pelan. Bu Ratna tersenyum puas melihat kedekatan itu mulai terbangun. Hari demi hari, Nadia semakin sering datang, kadang mengantarkan makanan, kadang menemaninya di ruang tunggu. Waktu berjalan, tekanan mental, kesepian, dan bujukan terus-menerus dari Bu Ratna membuat hati Arman mulai goyah. Awalnya ia hanya menganggap Nadia teman yang menghibur, tetapi lama-kelamaan ia mulai bergantung pada kehadirannya. Men, aku tahu kamu sayang sama Alia, kata Nadia suatu malam saat mereka duduk di kantin rumah sakit. Tapi kalau dia nggak sadar-sadar, kamu mau sampai kapan? Kamu juga butuh bahagia. Arman menunduk. Aku bingung, Nat. Kalau kamu mau, aku bisa ada buat kamu, ucap Nadia dengan suara pelan namun penuh makna. Kata-kata itu menancap di benak Arman. Bulan ke-6 aku koma, Bu Ratna mulai menekan Arman untuk membuat keputusan. Men, Nadia sudah setuju. Nikahnya sederhana saja. Nggak usah heboh, yang penting sah, desaknya. Arman awalnya menolak keras. Tapi ketika Bu Ratna mengingatkan soal biaya rumah sakit yang makin membengkak, dan Nadia yang siap membantu menanggungnya, hatinya mulai kalah oleh logika yang keliru. Akhirnya, di sebuah siang yang sunyi, mereka menikah di rumah Bu Ratna, hanya dihadiri keluarga dekat. Sementara itu, aku, yang bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi, masih terbaring di rumah sakit, napas dijaga oleh alat, tubuh kurus tak berdaya. Setelah menikah, Arman mulai membagi waktunya antara menjaga aku di rumah sakit dan bersama Nadia. Awalnya ia mencoba bersikap adil, tapi jelas prioritasnya bergeser. Nadia mulai mengambil peran sebagai istri resmi di mata Bu Ratna, ikut mengurus rumah, memasak untuk Arman, bahkan menemaninya tidur. Sementara aku hanya menjadi bayangan masa lalu yang perlahan memudar dari pikirannya. Yang aneh, di antara kabut koma itu, kadang aku merasa mendengar suara tawa perempuan lain di dekat Arman. Kadang aku merasa tangannya tak lagi hangat ketika memegang tanganku. Seolah ada jarak yang semakin melebar, meski aku belum sepenuhnya sadar. Aku tidak tahu, saat itu, bahwa hidupku telah berubah total tanpa aku bisa melawan. Aku tidak tahu bahwa saat aku membuka mata nanti, dunia yang kukenal sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu berapa lama aku tenggelam di kegelapan itu. Rasanya seperti mimpi panjang yang tak ada ujungnya. Kadang aku mendengar suara samar-samar, kadang hanya keheningan pekat. Lalu, suatu pagi, aku mendengar suara mesin monitor yang berdetak pelan. Sinar lampu rumah sakit menembus kelopak mataku. Perlahan, dengan seluruh tenaga yang kupunya, aku mencoba membuka mata. Kelopak mataku berat, seperti tertutup batu. Tapi akhirnya aku berhasil. Cahaya menyilaukan membuatku mengerjap. Pandangan kabur, namun perlahan mulai jelas, aku melihat langit-langit putih, selang infus di tanganku, dan sebuah kursi di sisi ranjangku. Di kursi itu, Arman sedang tertidur. Kepalanya bersandar ke dinding, wajahnya tampak lelah. Arman? Suaraku serak, nyaris tak terdengar. Arman terbangun kaget. Matanya melebar, lalu langsung memegang tanganku. Alia? Ya Allah, kamu sadar? Suaranya bergetar. Air mata mengalir di pipiku. Berapa lama aku tidur? Tanyaku lemah. 10 bulan, jawabnya pelan. Kamu koma lama sekali, sayang. Aku hampir kehilangan kamu. Kepulangan kesadaranku membuat kabar cepat menyebar ke keluarga. Dokter mengatakan ini sebuah keajaiban, kebanyakan orang tak kembali setelah koma selama itu. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang ke rumah sakit. Wajahnya tersenyum, tapi entah kenapa tatapan matanya dingin. Alia, kamu hebat? Ibu kira, kamu nggak akan bangun lagi, katanya, nada suaranya datar. Aku mencoba tersenyum. Terima kasih, Bu. Namun, aku tak bisa mengabaikan kesan aneh di matanya, bukan rasa lega atau bahagia, tapi seperti ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Setelah 2 minggu perawatan, dokter mengizinkanku pulang. Tubuhku masih lemah,
Tapi semangatku besar untuk kembali ke rumah dan melanjutkan hidup. Hari pertama di rumah, aku memperhatikan sesuatu yang ganjil. Ada sepatu wanita di dekat pintu, ukurannya lebih kecil dari milikku, modelnya mahal. Di meja makan, ada cangkir teh yang bukan milik kami. Dan di lemari dapur, aku menemukan bumbu masak yang tidak pernah aku beli. Ketika aku bertanya pada Arman, dia menjawab singkat, "Itu punya tamu ibu kemarin." Aku mengangguk, meski hatiku tak sepenuhnya percaya. Dulu, Arman selalu bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya, atau sekadar bercanda sebelum tidur. Sekarang, dia lebih sering keluar rumah dengan alasan kerja lembur. Pelukannya terasa singkat, ciumannya dingin. Bahkan saat aku mencoba mengajaknya bicara tentang masa depan, dia hanya menjawab dengan anggukan tanpa antusias. Aku mencoba memaklumi. Mungkin dia lelah, mungkin trauma melihatku koma begitu lama. Tapi naluriku berkata, ada sesuatu yang disembunyikannya. Kecurigaanku mulai menguat ketika suatu sore, saat Arman belum pulang, aku mendengar suara wanita dari ruang tamu. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Di sana, seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan pakaian rapi sedang duduk sambil menyeruput teh. Bu Ratna duduk di sebelahnya, tersenyum lebar. "Oh, ini Alia," kata Bu Ratna saat melihatku. "Alia, kenalkan, ini Nadia, teman lama Arman." Nadia berdiri, tersenyum ramah. "Halo, Mbak. Senang akhirnya bisa ketemu." Aku membalas senyum, meski dalam hati ada rasa aneh. "Halo." Tak lama kemudian, Arman pulang. Reaksi wajahnya melihat aku dan Nadia dalam satu ruangan cukup jelas, gugup. Malam itu, saat aku terbangun karena haus, aku mendengar suara dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Arman dan Bu Ratna berbicara dengan nada rendah. "Kenapa kamu bawa dia ke rumah?" Suara Arman terdengar kesal. "Apa salahnya? Nadia itu sudah banyak bantu kita selama kamu di rumah sakit," jawab Bu Ratna. "Tapi kalau Alia tahu?" "Dia nggak akan tahu, kalau kamu pintar." Jantungku berdetak cepat. Aku tak sepenuhnya paham maksud mereka, tapi jelas ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering melihat tanda-tanda kehadiran Nadia di rumah. Kadang ada parfum wangi yang bukan milikku di kamar mandi. Kadang ada bekas lipstik di gelas minum. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Arman semakin jarang menatap mataku, dan Bu Ratna tampak lebih ramah pada Nadia dibanding padaku. Suatu malam, saat aku sendirian di kamar, aku menatap langit-langit sambil menahan air mata. Dulu aku percaya Arman akan selalu ada untukku. Aku percaya janji-janjinya. Tapi sekarang, aku ragu. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika benar ada pengkhianatan di balik semua ini, aku akan mencari tahu, dan aku tidak akan diam. Aku sudah pernah kalah oleh takdir ketika koma. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku tanpa perlawanan. Aku selalu percaya, kebenaran akan terungkap kalau kita cukup sabar memperhatikannya. Dan kali ini, aku berniat membuka semua tabir rahasia yang disembunyikan Arman dan mertuaku. Beberapa minggu setelah aku pulang dari rumah sakit, kecurigaanku terhadap Nadia semakin besar. Dia terlalu sering muncul di rumah dengan alasan membantu Bu Ratna atau mengantar makanan untuk Arman. Yang membuatku heran, Arman tidak pernah terlihat keberatan. Bahkan, kadang dia pulang bersama Nadia, dan saat menyadari aku memperhatikan, dia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Suatu siang, aku sedang duduk di kamar sambil merapikan dokumen. Tiba-tiba, dari ruang dapur, aku mendengar suara Bu Ratna dan Nadia berbicara. "Alia itu keras kepala. Untung kamu sudah sah jadi istri Arman. Kalau cuma pacaran, nggak ada jaminannya." Suara Bu Ratna terdengar jelas. Nadia tertawa kecil. "Iya, Bu. Saya juga nggak nyangka pernikahan bisa secepat itu. Kalau nggak karena dia koma, kamu nggak akan dapat Arman. Jadi, bersyukur saja." Tanganku langsung berhenti bergerak. Napas terasa sesak. Aku menunggu, berharap telingaku salah dengar. Tapi kemudian Nadia berkata, "Tapi kalau dia sadar dan tahu, gimana, Bu?" Bu Ratna menjawab, "Makanya, kita jaga baik-baik rahasia ini." Darahku berdesir.
Kata, sah jadi istri Arman, berulang-ulang terngiang di kepalaku. Apakah benar? Arman menikahi Nadia saat aku koma? Hari itu juga, aku memutuskan untuk menyelidiki. Aku mulai dengan memeriksa laci meja kerja Arman ketika dia keluar rumah. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan sebuah map coklat. Di dalamnya, ada fotokopi buku nikah. Nama mempelai pria, Arman Saputra. Nama mempelai wanita, Nadia Rahmawati. Tanggal pernikahan, 7 bulan lalu. Tanganku bergetar. Rasanya seperti dihantam palu besar di dada. Semua rasa sakit selama koma tidak ada apa-apanya dibandingkan luka ini. Tak cukup dengan itu, aku juga menemukan foto pernikahan mereka. Sederhana, di ruang tamu rumah Bu Ratna, tapi senyum mereka jelas lebar. Bahkan, aku menemukan bukti transfer uang dari Nadia ke rekening Arman dalam jumlah besar. Semua itu kukumpulkan, kusimpan rapi dalam sebuah flash disk dan amplop, sambil memikirkan langkah berikutnya. Meski hatiku hancur, aku tahu aku tidak boleh gegabah. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetap tersenyum di depan Arman dan mertuaku. Bahkan, aku berpura-pura berterima kasih pada Nadia karena sering membantu selama aku koma. Sementara itu, aku mulai memanfaatkan waktu untuk memulihkan tubuhku, kembali mengajar les, dan membangun kemandirian finansial. Aku tahu, suatu saat aku akan pergi, tapi sebelum itu, mereka harus menyesali semua perbuatannya. Aku sengaja sedikit menjaga jarak dari Arman. Tidak lagi memeluk atau menatapnya lama. Kadang aku pulang larut malam setelah mengajar, memberi alasan, banyak murid tambahan. Aku bisa merasakan tatapan curiga Arman. Dia mulai bertanya-tanya kemana aku pergi, tapi aku hanya menjawab singkat. Perlahan, dia terlihat gelisah. Nadia pun mulai menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman. Aku melihatnya memandangku tajam saat Arman tanpa sadar memperhatikanku lebih lama. Kesempatan emas datang suatu sore ketika aku pura-pura tidur di kamar. Dari celah pintu, aku menaruh ponsel dengan fitur perekam suara menyala. Tak lama kemudian, terdengar percakapan di ruang tamu antara Bu Ratna, Nadia, dan Arman. Bu Ratna, "Men, kamu harus hati-hati. Kalau Alia tahu kamu nikah sama Nadia pas dia koma, bisa gawat." Arman, "Aku tahu, Bu. Tapi aku nggak bisa terus-terusan bohong begini." Nadia, "Kalau dia tahu, aku nggak mau disalahkan. Kan ini ide ibu yang nyuruh cepat nikah." Ketiga suara itu terekam jelas. Saat memutarnya kembali, aku tahu ini adalah senjata pamungkas yang akan kupakai nanti. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami yang dulu. Di sebelahnya, kutaruh foto pernikahan Arman dengan Nadia. Dua gambar yang begitu kontras, satu penuh cinta dan harapan, satu penuh pengkhianatan. Air mataku jatuh, tapi aku menghapusnya cepat-cepat. Aku tidak akan membuang waktu menangisi orang-orang yang tega menghancurkan hidupku. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, semua orang yang terlibat akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam. Pengkhianatan itu seperti api yang membakar pelan-pelan. Jika kita hanya berdiam, ia akan melahap habis segalanya. Tapi jika kita tahu cara mengarahkannya, api itu bisa menjadi senjata untuk membalas. Dan aku memilih jalan kedua. Aku mulai mengubah diriku sedikit demi sedikit. Pertama, dari penampilan. Rambutku yang dulu selalu diikat kini kupotong sebahu, kuberi warna coklat gelap. Aku membeli beberapa pakaian baru, sederhana tapi elegan. Kedua, aku memperluas pekerjaan les privatku. Aku mulai mengajar di beberapa rumah siswa dari kalangan menengah atas. Dari sana, aku bertemu banyak orang baru, termasuk beberapa pria lajang yang sopan dan ramah. Aku tak berniat selingkuh. Tapi aku tahu, setiap kali aku bercerita tentang murid atau wali murid pria yang memuji cara mengajarku, Arman terlihat tidak nyaman. Suatu malam, saat makan malam, aku pura-pura menerima telepon dari salah satu wali murid pria. Aku berbicara sambil tersenyum, tertawa kecil, dan sesekali melirik Arman. Begitu kututup telepon, Arman bertanya, "Siapa itu?" "Pak David, wali muridku," jawabku santai. Dia bilang anaknya senang kalau aku yang ngajar. Arman mengangguk, tapi ekspresinya kaku.
Beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba menjemputku dari tempat les, padahal sebelumnya tak pernah melakukannya. Aku bisa melihat rasa cemas di matanya, seolah takut aku akan benar-benar berpaling. Aku juga mulai mendekati Nadia dengan cara halus. Suatu sore, aku membuat kue dan mengantarnya ke rumah Bu Ratna, tahu bahwa Nadia sedang di sana. Nadia, cobain deh. Kue ini resep baru, kataku sambil tersenyum manis. Dia menerima, tapi tatapannya penuh curiga. Terima kasih, Mbak. Lalu aku menambahkan dengan nada lembut namun menusuk, senang sekali lihat kamu sering datang ke rumah. Arman kelihatan nyaman kalau ada kamu. Ekspresinya langsung berubah. Aku tahu, benih kecemburuan sedang kutanam, bukan untuk memperebutkan Arman, tapi untuk membuat mereka saling meragukan. Seiring waktu, keuanganku membaik. Aku bahkan mulai menyimpan uang di rekening terpisah yang tidak diketahui Arman. Aku juga mendaftar kursus singkat bisnis online, mempelajari cara memasarkan jasa lesku lewat media sosial. Semua ini kulakukan dengan satu tujuan. Ketika saatnya tiba untuk pergi, aku tidak akan meninggalkan hidupku dalam keadaan hancur. Aku akan pergi dengan kepala tegak, sementara mereka yang menghancurkanku akan terpuruk. Strategi kecilku mulai menunjukkan hasil. Aku sering mendengar Nadia dan Arman berdebat di ruang tamu. "Kenapa kamu lihat-lihat Alia terus?" tanya Nadia suatu kali, suaranya meninggi. "Aku nggak lihat apa-apa," jawab Arman defensif. "Kamu pikir aku nggak tahu? Dia itu masih istri kamu, men. Apa kamu mau balikan sama dia?" Aku tersenyum tipis di kamar. Perpecahan itu mulai menggerogoti mereka. Aku juga sengaja bersikap ambigu pada Arman. Kadang aku bersikap hangat, memasakkan makanan kesukaannya, lalu keesokan harinya aku bersikap dingin dan sibuk dengan pekerjaanku. Arman mulai terlihat bingung dan frustrasi. Dia tak lagi bisa memprediksi sikapku seperti dulu. Sementara itu, Nadia semakin sering mengeluh pada Bu Ratna bahwa Arman tidak sepenuhnya berpihak padanya. Aku tahu, perlahan-lahan ikatan mereka mulai retak karena rasa saling curiga. Di tengah semua ini, aku tetap menyimpan bukti-bukti pengkhianatan mereka. Fotokopi buku nikah, foto pernikahan, bukti transfer, dan rekaman percakapan. Aku menunggu momen di mana luka yang akan kutorehkan akan terasa paling dalam di hadapan orang-orang yang mereka hargai. Sampai saat itu tiba, aku akan terus memainkan peran sebagai istri yang pulih dari sakit, yang tampak lemah tapi sebenarnya sedang menyiapkan badai. Karena aku ingin, ketika kebenaran itu meledak, tak ada lagi ruang bagi mereka untuk lari dari rasa bersalah. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dulu, momen ini selalu kami rayakan berdua, makan malam sederhana, saling memberi hadiah. Tapi kali ini, aku punya rencana yang sama sekali berbeda. Aku sengaja meminta Arman mengundang seluruh keluarga besar, termasuk paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat. Alasannya sederhana, aku ingin kita merayakan kebangkitanku setelah koma, kataku manis. Arman tersenyum setuju, tanpa curiga. Bu Ratna pun tampak bersemangat, bahkan mengajak Nadia untuk ikut. Mereka tidak tahu, pesta ini akan menjadi panggung terakhir mereka sebelum segalanya runtuh. Sore itu, rumah ramai. Meja makan penuh hidangan, sebagian kubuat sendiri, sebagian dibawa oleh para tamu. Aku mengenakan gaun sederhana warna biru tua, riasan tipis, dan senyum yang penuh rahasia. Arman sibuk menyambut tamu, Nadia mondar-mandir membantu, dan Bu Ratna duduk di kursi tamu dengan tatapan puas. Suasana hangat, penuh tawa, sebelum badai datang. Setelah semua makan, aku berdiri di tengah ruangan. Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini istimewa, karena aku ingin membagikan sesuatu yang selama ini kusimpan, kataku sambil menatap satu persatu wajah mereka. Arman menatapku bingung. "Sayang, kamu mau bilang apa?" Aku tersenyum. "Tenang saja. Ini cuma cerita tentang perjalanan hidupku selama setahun terakhir, termasuk saat aku koma." Beberapa tamu terlihat penasaran. Aku melanjutkan, selama aku tak sadarkan diri, ternyata hidupku tetap berjalan, bahkan tanpa aku. Aku menyalakan proyektor kecil yang sudah kusiapkan. Di layar, muncul fotokopi buku nikah Arman dan Nadia. Suara bisik-bisik langsung terdengar di ruangan.
Kemudian, aku menampilkan foto pernikahan mereka. Senyum lebar Arman dan Nadia terlihat jelas. Beberapa tamu mulai terkejut, beberapa bahkan menutup mulut dengan tangan. Aku menemukan semua ini setelah aku sadar, kataku tenang. Lalu aku menekan tombol play pada perekam suara. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Men, kamu harus hati-hati. Kalau Alia tahu kamu nikah sama Nadia pas dia koma, bisa gawat. Diikuti suara Arman dan Nadia yang mengakui pernikahan itu. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Arman, Bu Ratna, dan Nadia. Wajah Arman pucat, Nadia gemetar, dan Bu Ratna mencoba berbicara. Alia, ini. Aku memotong, tidak perlu dijelaskan, Bu. Semua sudah jelas. Saat aku koma, kalian pikir aku tidak akan bangun, jadi kalian menikahkannya dengan orang lain. Beberapa paman dan bibi langsung menatap Bu Ratna dengan tatapan kecewa. Salah satu tetangga bahkan berbisik keras, tega sekali, istrinya masih hidup, malah nikah lagi. Aku menatap Arman. Kamu janji akan selalu bersamaku, bahkan di masa tersulit. Tapi ternyata, kamu hanya menunggu kesempatan untuk meninggalkanku. Sekarang, aku yang akan pergi, dan kali ini untuk selamanya. Aku mengeluarkan map berisi dokumen gugatan cerai dari tas. Ini sudah kutandatangani. Kita selesai, Arman. Arman mencoba mendekat. Aku salah, tapi aku. Aku mundur selangkah. Jangan menyentuhku. Penyesalanmu tidak akan menghapus apa yang sudah kamu lakukan. Bu Ratna menunduk, wajahnya merah karena malu. Nadia hanya bisa menangis, sementara Arman berdiri terpaku. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa meninggalkan ruangan dengan tatapan sinis. Aku berjalan keluar dengan langkah tegak, meninggalkan mereka dalam kehancuran. Setiap langkah yang kutapaki terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun terlepas dari pundakku. Aku tahu, mulai malam itu, mereka akan merasakan rasa malu dan penyesalan yang tak akan hilang seumur hidup. 6 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Sekarang aku tinggal di apartemen kecil di pusat kota. Aku bekerja sebagai manajer di sebuah butik busana yang berkembang pesat, dan di waktu luang, aku mengurus bisnis online yang kujalankan sejak masa pemulihan. Setiap pagi, aku bangun tanpa beban. Tidak ada lagi tatapan merendahkan Bu Ratna. Tidak ada lagi rasa cemas menunggu suami pulang. Tidak ada lagi kesepian yang menyiksa hati. Aku mengisi hidupku dengan hal-hal yang dulu tak sempat kulakukan. Mengikuti kelas bahasa asing. Berlibur singkat ke pantai bersama sahabat-sahabatku. Menghabiskan waktu di kafe favorit sambil membaca novel. Kebebasan ini membuatku semakin yakin bahwa keputusanku benar. Meski aku sudah memutuskan semua komunikasi, gosip tetap bisa menembus telingaku. Suatu sore, Dina, sahabatku sejak SMA, datang menemuiku di butik. Alia, kamu tahu nggak? Arman sama Nadia udah pisah, katanya dengan nada sedikit puas. Aku mengangkat alis, pura-pura terkejut. Oh ya? Cepat juga. Dina mengangguk. Katanya mereka sering bertengkar. Nadia merasa Arman masih sering mikirin kamu. Ditambah lagi, ekonomi mereka berantakan. Arman kehilangan pekerjaannya, Bu Ratna sakit-sakitan. Hidup mereka kacau, Alia. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada lagi rasa benci yang menggelegar. Yang tersisa hanyalah rasa lega, karena aku sudah jauh dari mereka sebelum semua itu menenggelamkanku juga. Beberapa minggu kemudian, aku sedang duduk di sebuah kafe ketika seseorang berdiri di depanku. Alia, suara itu membuatku mendongak. Arman. Ia tampak berbeda. Tubuhnya lebih kurus, matanya sayu, janggut tipis menghiasi wajah yang dulu selalu rapi. Apa kabar? Tanyanya ragu. Aku menutup buku yang sedang kubaca. Baik. Sangat baik. Ia menarik kursi tanpa menunggu izin. Aku mau minta maaf. Aku tahu kata-kata nggak akan cukup, tapi hidupku hancur. Alia. Nadia pergi, Mama sakit, dan aku. Aku memotong dengan tenang. Arman, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Kita punya jalan masing-masing sekarang. Matanya berkaca-kaca. Aku bodoh. Aku kehilangan orang yang paling tulus sama aku. Aku menatapnya sebentar,
lalu berdiri. "Yah, kamu memang bodoh. Selamat tinggal, Arman." Aku meninggalkannya di sana, tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa Bu Ratna dirawat di rumah sakit. Aku ragu untuk datang, tapi bagian kecil di hatiku mengatakan aku harus melihatnya, bukan untuk berdamai, tapi untuk menutup lembar terakhir ini. Saat aku tiba, Bu Ratna terbaring lemah. Tatapannya kosong sebelum akhirnya menatapku. "Alia," suaranya parau. "Maafkan ibu. Ibu yang merusak rumah tanggamu. Ibu pikir itu demi Arman." Aku duduk di kursi samping ranjangnya. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi luka yang ibu buat tidak akan hilang." Air mata mengalir di pipinya. Ibu menyesal, seandainya waktu bisa diulang. Aku berdiri. Sayangnya, waktu tidak pernah kembali. Tanpa menunggu balasan, aku keluar dari ruangan itu, meninggalkan masa lalu untuk benar-benar terkubur. Tahun berganti. Bisnisku semakin maju, butik yang kupegang membuka cabang baru. Aku mulai bepergian ke luar negeri untuk mencari inspirasi desain. Di sebuah perjalanan bisnis ke Jepang, aku bertemu dengan Reza, seorang fotografer yang hangat dan humoris. Tidak ada cinta yang terburu-buru, tidak ada janji manis berlebihan, hanya kebersamaan yang tulus. Aku mulai belajar membuka hati lagi, pelan-pelan. Suatu sore, saat kami duduk di tepi sungai, Reza berkata, "Kamu kuat sekali, Alia. Aku nggak tahu kalau aku bisa bertahan kalau mengalami yang kamu alami." Aku tersenyum. Aku dulu juga nggak tahu, tapi hidup memaksaku untuk kuat. Dan aku bersyukur, karena sekarang aku lebih mencintai diriku sendiri. Kadang, aku masih teringat wajah Arman dan Bu Ratna. Bukan karena rindu, tapi karena itu adalah pengingat bahwa aku pernah mencintai orang yang akhirnya mengkhianatiku, dan aku berhasil bangkit tanpa mereka. Mereka mungkin masih hidup dengan penyesalan, tapi itu bukan lagi urusanku. Hidupku sekarang penuh warna, penuh kebebasan, dan penuh harapan baru. Aku berjalan di jalan yang kupilih sendiri, bukan jalan yang ditentukan orang lain. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Aku pernah percaya bahwa rumah tangga adalah tentang saling menjaga, saling menopang saat salah satu terjatuh. Tapi nyatanya, orang yang kau kira akan menggenggam tanganmu justru bisa menjadi orang pertama yang melepaskannya saat kau tak berdaya. Hari itu, ketika aku bangun dari koma dan mengetahui bahwa suamiku menikah dengan wanita lain atas restu mertuaku, aku pikir hidupku tamat. Namun ternyata, itu hanyalah awal dari hidup yang benar-benar aku miliki untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa kekuatan bukan datang dari janji orang lain, melainkan dari keberanian kita untuk berdiri, meski hati kita hancur. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang tak layak lagi kita pikul. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni dan paling membebaskan. Kini, ketika aku menatap cermin, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Wanita yang dulu rapuh, kini kokoh. Wanita yang dulu mengalah demi orang lain, kini tahu batas untuk melindungi dirinya. Mereka mungkin menyesal. Mereka mungkin berharap bisa memutar waktu. Tapi aku sudah berjalan terlalu jauh di jalan baru ini, jalan yang dipenuhi kebebasan, kebahagiaan, dan harapan yang kuukir sendiri. Aku bukan lagi wanita yang mereka tinggalkan di ranjang rumah sakit. Aku adalah Alia yang baru, dan aku tidak akan pernah kembali.